Shalom saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Salam sehat senantiasa. Saudaraku, kali ini kita akan lanjutkan tahap-tahap pertumbuhan rohani, usia rohani yang ketiga yang disebut oleh Yohanes, yaitu bapak-bapak. Siapakah yang disebut dengan bapak-bapak? Tentunya bapak-bapak rohani, saudaraku. Yaitu mereka ini orang-orang Kristen yang sudah melalui masa bayi rohani, masa kanak-kanak rohani yang sudah kita bahas. Kemudian ciri-ciri dari orang muda itu sudah dia lalui, sudah dia lewati, dan tiba waktunya dia harus menjadi bapak-bapak rohani. Nah, ketika sudah masuk dalam tahap bapak-bapak rohani ini, ciri-cirinya justru sangat singkat disebutkan oleh Rasul Yohanes. Coba kita baca saudaraku ya. 1 Yohanes 2 ayat 13. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Dia di sini menunjuk pada Tuhan Yesus yang ada dari mulanya, ya, en arche en hologos kai hologos en prostanteon kai theos en hologos. Yesus itu sudah ada sejak semula dan dia bersama-sama dengan Bapa sejak semula karena dia adalah firman yang menjadi manusia. Jadi pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan itu adalah ciri dari bapak-bapak rohani. Saya ulangi ya, pengenalan kepada Yesus Kristus Tuhan adalah ciri dari bapak-bapak rohani. Dia mengenal Yesus itu dengan pengenalan yang sangat dalam. Nah, kemudian diulangi lagi. Aku menulis kepada kamu, ini ayat 14 ya, di tengah itu ada, coba ditampilkan. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Diulang 2 kali cuma mengenal Dia. Dia di sini mengacu pada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, firman yang menjadi manusia, kekasih jiwa kita. Siapa Dia itu kita harus mengenal. Dia adalah Gembala, amin. Dia adalah Juru Selamat penebus, amin. Dia adalah Tuhan, amin. Dia adalah Allah, amin. Siapa lagi dia itu? Dia adalah mempelai pria yang nanti akan menjadi pasangan abadi bagi kita dalam kekekalan. Amin. Siapa lagi dia ini? Alkitab ini menjelaskan tentang Yesus Kristus Tuhan itu. Dia adalah panglima perang kita, panglima bala tentara kita. Kita adalah prajuritnya yang harus berkata siap laksanakan untuk setiap perintahnya. Amin. Nah, ini pengenalan-pengenalan semacam ini betul-betul dalam. Bukan pengenalan sepotong. Saya kadang-kadang agak jengkel kalau ada pendeta yang sering mengutamakan yang satu lebih daripada yang lain. Makanya ada disebut gereja kabar mempelai. Karena apa? Kita ini mempelai dan cuma mempelai saja. Yang satunya menganggap bahwa kita ini domba aja, dia gembala. Ya memang benar. Dia gembala, kita domba, memang benar. Dia mempelai pria, kita mempelai wanita. Tapi kita harus tahu juga bahwa dia adalah komandan kita, jenderal kita, panglima kita prajurit. Dia adalah bos dan kita adalah hamba. Semua ada, saudaraku. Nah, kita harus mengenal dia sebagai apa? Ya, dalam segala sesuatu yang diajarkan oleh firman Tuhan, kita harus memahami dan mengenali dan menghidupinya. Haleluya. Kita lihat Filipi 3 ayat 10. Ini adalah tentang pengakuan dari Rasul Paulus. Saya bacakan saudaraku. Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Orang yang punya kerinduan mengenal Yesus lebih dalam pribadinya sebagai apa Dia itu. Aku ingin mengenal Dia dan punya pengenalan yang makin hari makin dalam. Itulah ciri dari bapak-bapak rohani.
Dan mengenal apalagi kuasa kebangkitannya. Mengenal kuasa kebangkitannya. Jadi yang kukehendaki adalah mengenal dia pribadinya dan kuasa kebangkitannya. Saudaraku, kuasa kebangkitan Tuhan itu luar biasa. Dialah satu-satunya manusia yang telah bangkit dari antara orang mati dan tidak mati lagi. Ya, kalau saya ngomong dia satu-satunya manusia, ya karena Yesus adalah Allah dan sekaligus manusia 100% ya. Allah 100%, manusia 100%. Kodrat ganda. Dia adalah satu-satunya manusia yang mati dan bangkit lagi. Nanti saudara berkata atau berpikir, lah Lazarus juga lah, tapi Lazarus kan mati lagi. Anak muda di Nain itu ya hidup, nanti setelah tua mati lagi gitu saudaraku ya. Tapi Tuhan Yesus bangkit dari kematian dan hidup kekal selama-lamanya. Karena dia adalah kebangkitan dan hidup. Nah, saudaraku, kita apakah punya kerinduan untuk mengenal kuasa kebangkitan Tuhan yang luar biasa itu? Paulus berkerinduan itu. Nah, ini ciri dari Bapak rohani. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Saudara, kalau kita ini nggak punya kerinduan untuk memahami, ikut merasakan akan penderitaan Tuhan Yesus, kita belum bisa jadi bapak, saudaraku. Seorang bapak rohani, taraf bapak rohani, usia rohani yang disebut bapak-bapak, itu adalah mereka-mereka yang punya kerinduan untuk ikut merasakan persekutuan dengan penderitaan Tuhan. Apa yang Tuhan rasakan, derita Tuhan yang Tuhan rasakan, dia ingin rindu untuk ikut merasakan. Belas kasihan yang ada di hati Tuhan, dia ingin ikut merasakan. Sakit hatinya Tuhan ketika ada orang-orang yang jatuh dalam dosa, ada orang yang melakukan dosa, ikut merasakan. Itu persekutuan penderitaan Tuhan. Bukan secara fisik, saudaraku. Meskipun Rasul Paulus secara fisik ngalami juga, saudaraku, oleh anugerah Tuhan karena dia punya roh martir, dia ngalami bagaimana dia di penjara, bagaimana dia dicambuk, seperti yang dirasakan oleh Yesus, dia ngalami secara jasmani, bahkan dia akhirnya mati dipenggal. Itu Rasul Paulus, saudaraku. Nah, ini ciri Bapak rohani itu bukan yang dipikiri adalah bagaimana aku sukses, bagaimana aku menjadi besar, bagaimana aku dikenal. Enggak, penderitaannya. Yang dirindukan adalah ikut bersekutu, menyatu dengan penderitaan Tuhan. Ya, orang-orang seperti ini, seperti Rasul Paulus ini ketika makan perjamuan kudus itu, dia benar-benar mengalami, ikut merasakan akan apa yang Tuhan Yesus rasakan. Paham ya saudaraku ya? Ini Bapak orang yang usia rohaninya itu benar-benar sudah matang. Di mana aku menjadi serupa dengan dia, menjadi serupa dengan dia. Nah, nanti dilanjutkan dengan kalimat yang menutup, yaitu dalam kematiannya. Seperti Tuhan Yesus, aku mau belajar dan serupa dengan dia. Jadi yang dimaksud mengenal dia itu bukan kenal dia memang baik, dia memang hebat, bukan. Tapi mengenal itu aku mau bersekutu, aku mau tinggal di dalam dia dan dia di dalam aku, dan aku mau hidupku ini menjadi semakin serupa dengan Yesus. Inilah ciri dari bapak-bapak rohani. Kita merindukan, saudaraku, untuk bertumbuh terus sampai ke tahap itu. Ini panggilan, saudaraku ya. Kita jangan stop sampai orang muda, jangan apalagi stop bayi rohani dan stop di kanak-kanak rohani ya. Kita harus terus meninggalkan masa kanak-kanak itu dan menjadi orang-orang tua secara rohani. Jadi pada tahap ini, yang diutamakan, yang menjadi sasaran, ya ini saya catat di sini, adalah relationship atau hubungan persekutuan dengan Tuhan Yesus dalam penderitaannya, dalam kasihnya. Kita bersekutu dengan dia, menyatu dengan dia.
menyembah dan berdoa itu merupakan saat-saat yang dirindu-rindukan oleh bapak-bapak rohani. Saya kok teringat saudaraku akan ayat firman yang tertulis di dalam Wahyu 4 ya. Ayat 9 sampai 10 ini gambaran di alam surga ya. Jadi ada penatua-penatua, ada penatua-penatua, tua-tua ya, ini tua-tua rohani ya, yaitu 24 jumlahnya. Nah, itu ada di sana dan dikatakan setiap ayat 9, dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, ini penyembahan kepada Tuhan, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Ini ada lagunya ya. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian. Nah, tapi sebelum mereka nyanyi itu ya saudaraku, mereka ngelempar mahkota. Jadi tua-tua itu dikasih mahkota sama Tuhan, tapi begitu mereka ada di hadirat Tuhan, mereka tahu bahwa mahkota ini tidak layak aku pakai. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Sampai di sana saudaraku. Jadi benar-benar hanya Yesus saja, hanya Tuhan saja yang layak menerima segala hormat, kemuliaan. Ya, itu. Nah lagi saudaraku, menarik untuk kita lihat bahwa pelayanan kebapaan itu fokus utamanya dari para bapak rohani yang dikejar itu adalah menyukakan Dia. Jadi mengetahui apa yang menyukakan Dia dan apa yang mendukakan Dia itu peka sekali kalau bapak rohani. Dan yang dikejar jelas bukan kesuksesan diri pribadi, tetapi apa yang menyukakan hati Tuhan itu yang dicari. Dan kepuasan hati mereka itu adalah ketika Tuhan dimuliakan. Makanya ada satu statement rohani yang bagus sekali, dikatakan bahwa Allah paling dimuliakan, Tuhan itu paling dimuliakan ketika kita paling puas dengan Dia. Sudah puaskah Anda dengan Tuhan? Ataukah masih ada gerutuan, masih ada keluh kesah, masih ada ketidakpuasan? Pertanyaan saudaraku pada diri kita sendiri. Bapak-bapak ini kepuasannya adalah ketika Tuhan dimuliakan. Jadi Tuhan dimuliakan ketika kita merasa paling puas dengan Dia. Nah sekarang kalau dibalik, ketika kita puas dengan Dia, sesungguhnya Dia dimuliakan, atau kemuliaan Tuhan itu adalah ketika Anda puas dengan Dia. Ya muter-muter saudaraku ya. Haleluya. Jadi Filipi 3 ayat 10 tadi saudaraku itu adalah kerinduan Paulus setelah 25 tahun dia melayani Tuhan. Dia ada di penjara dan dia menuliskan akan hal itu. Mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, persekutuan dengan penderitaannya, dan menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Bapak-bapak rohani ini seperti Rasul Paulus yang berkata, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Dan hidup yang kuhidupi di dalam daging ini adalah hidup karena iman kepada Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya bagiku. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.